apa ya, stay on atau tune in langsung di kanal YouTube-nya Om Tomo. Kali ini di episode 3. Ini episode terakhir bukan sih? Semoga tidak. Jangan dong. Karena kita tuh sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal Umi Tomo ini nggak ada habisnya. Makanya tuh sekarang tamu-tamu yang datang kalau kemarin tuh kebanyakan cowok. Jadi kali itu sekarang beda banget. Kenapa? Karena sekarang ini ada cewek-cewek. Dan katanya ada satu cewek yang sekarang ini tuh dikejar-kejar sama Hedi waktu dia masih kuliah. Jadi dia tuh cerita, ya kan kalau dia tuh ngejar banget sama yang namanya Ella, dan salah satu di sini ada yang namanya Ella. Iya. Biar berantakan, keluarga biar berantakan. Jadi itu biangnya fitnah nasional. Jadi buat Suara Nomo untuk di podcast ketiga ini kita akan ngobrolin soal ini serunya kuliah berbasis online dan offline. Nah, ini kenapa ya. Sumbernya ini ada tiga dan secara generasi juga bisa kelihatan yang berbeda karena nanti kita akan bisa mengcompare itu. Tapi tetap di mau koridornya. Oke. Dan kita coba untuk kenalan dulu sama tamu-tamu kita hari ini. Jadi ini ada, saya manggilnya Ella aja ya. Iya. Rela Mart, namanya emang gitu. Iya. Ini ada hubungannya sama nggak ada hubungan sama minimarket ya? Rela Mart. Iya. Rela Mart. Terus dulu angkatan 95 Vkom, jurusan jurnalistik. Terus sekarang ini bekerja di operational manager gitu ya, salah satu hotel di Surabaya. Mantap, masih bekerja di situ kan Mbak ya? Masih. Mbak Ella nggak pakai mic loh. Nah, masih. Langsung ngebras suaranya. Oke, sebelahnya Mbak Ella ini ada namanya Fitri. Fitri masih kuliah di sini atau posisinya sekarang gimana? Gimana ya dibilangnya? Ya mungkin setengah-setengah kali ya. Oke. Jadi kayak habis ini wisuda juga gitu. Oke. Jadi kita lagi di misioner lah. Lulus. Ya. Di sebelah ini adalah Mia namanya ya. Tapi mirip Mia Khalifa ya. Jangan dong. Kok tahu sih? Iya, aku mancing lo ya, ternyata. Aman kayaknya. Ini ada Mia Retnosari Agustina, dia Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2017, lulusnya tahun ini ya, 2021. Iya betul. Oke, 2021. Kita sebenarnya pengen tanya juga karena dia baru lulus, sebenarnya serunya apa sih online sama offline kayak gitu ya? Oke. Ini supaya jalannya podcast ini seru buat sobat teman-teman juga yang nonton Tune in, oke. di YouTube-nya nonton ini. Kayaknya kita berangkatnya dari yang belakang baru ke depan gitu loh ya. Biar lebih seru gitu loh maksudnya. Nah, sebelum ngomong Enggak, kamu kok malu? Enggak enak loh, kamu kayaknya malu-malu gitu, gimana? Ya kayak biasanya. Soalnya ini kita punya perusahaan namanya perusahaan Kartes juga. Sama Kartes. Asik dong kita. Enggak, kita punya cerita apa? Iya, oke. Nah, Mbak Ella ini kan start kuliah di sini tahun 95. 95. Saya belum ada. Belum lahir ya. Kita begini tak. Jangan-jangan bapak ibunya punya sama. Enggak. Jangan anaknya. Wah guys. Tahun 95. Itu langsung kuliah di Tomo ya. Di Tomo. Mbak, kamu pasti kan zaman itu sudah nggak mungkin online lah. Iya. Ya. Maksudnya murni. Handphone aja nggak ada kok. Iya, 95 nggak ada ya. 95 nggak ada handphone. Betul. Pager juga belum ada. Belum ada. Pager ya. Aku buat ini pajar. Mereka belum tahu pajar. Nanti sudah tahu ini, sudah tahu chat duluan. Dulu kalau pajar kan nggak ada. Jadi dulu itu sebagai telepati. Kita kalau mau ketemu itu sama Edi,
harus telepati semalam suntuk itu baru saling merasakan, oh ya kayaknya jadi lagi pengen ketemu aku gitu, saling ngerasain. Batik, Pak. Iya, zaman dulu tuh kayak gitu. Telepon agak ke depan lagi sedikit. Lebih batin ya. Tapi kan telepon sudah ada zaman itu. Iya, betul. Sama telepon koin juga. Dulu kamu juga ada telepon koin di depan. Banyak juga. Betul ya? Betul ya? Iya. Zaman itu iya. Emang bedanya beda berapa lama sih Edi sama Mbak Ella ini? 5 tahun ya. 2000. Oh, Mbak Ella 95 ya. Kok kenal Mbak Ella dari mana? Oh, Mbak Ella ini ya terkenal. Iya. Buku. Buku. Penyanyi. Penyanyi. Buku ini 7 buku ya Mbak ya? 7 judul buku ya diterbitkan. Iya. Jadi ini sebenarnya apa sih bukunya, pengen tahu aja sebenarnya. Yang waktu itu dikeluarin apa aja, buku tentang novel gitu atau apa? Yang pasti bukan buku tagihan. Buku kas. Buku kotak. Buku halus. Apa ya? Lu yang nulis Mbak Ella kan? Ada kumpulan cerpen, terus prosa. Sampai sekarang masih nulis juga? Masih. Jadi dia hotelier, tapi dia juga Itu karena saya selama dibimbing dengan baik ketika saya kuliah di Vkom, jurusan jurnalistik itu, jadi hasilnya seperti itu. nah, saya jangan tulisin tapi pertanyaan itu dijawab. Ya, beneran apa itu? Lu kuliah enggak, maksudnya kalau sekarang ngerasa enggak sih? Kan sekarang orang banyak kuliah yang dari gitu ya, online. Mungkin sekian persennya salah satu persennya hybrid lah ya. Ada online, ada offline. Kalau Mbak Ella yang waktu itu kuliah mengalami betul-betul 100% offline, terus melihat yang sekarang, menurut Mbak Ella gimana? Menurutku, saya sih nggak ngalamin ya, Ya. apa yang dirasakan ketika kuliah itu harus daring. Cuman dari yang saya lihat, sebenarnya daring itu jenis pendidikan dengan tingkat tinggi. Artinya gini, seseorang itu ketika mengalami daring itu harus punya kemampuan belajar yang sangat mandiri. Oke. Ketika seseorang itu nggak mempunyai kemampuan belajar yang mandiri, saya nggak yakin sih daring itu bisa berjalan dengan baik. Tapi pengalaman dari Mbak Ella sendiri mungkin punya saudara yang juga Iya, harus daring. makanya saya lihat dari situ kan ada ponakan-ponakan saya yang mengalami daring itu. Jangankan nggak tatap muka ya, tatap muka pun kemampuan untuk memahami itu masih sulit. Apalagi nggak ketemu sama sekali, itu gimana sulitnya, itu yang saya nggak bisa bayangkan. Itu yang nggak bisa saya bayangkan. Termasuk dibayangkan, harus dilakukan. Berarti menurut Mbak Ella susah gitu ya? Susah. Susah. Oke. Jadi kalau Apalagi nih ya, kalau melihat saya tadi kan bicara soal kemandirian seseorang dalam belajar, Ya. dalam praktek belajar. Kalau melihat Indonesia ini tingkat membaca, habit readingnya itu 2 dari bawah loh, dari seluruh negara. Itu Indonesia itu nomor 2 dari bawah. karena kita digital. Ada hubungannya nggak sih Membaca. sama membaca? Nih, aku tuh suka banget sama Mbak Ella. Ini luar biasa nih. Gimana caranya biar orang tuh suka dan harus membaca, harus kayak gitu-gitu? Gimana coba? Ya dari orangnya sendiri. Sekarang sistem pendidikan gini. Dulu zaman taman siswa, Itu lama-lama gitu ya. ya jadi warna. Iya, iya. Orang itu mau belajar karena dia berpikir aku membutuhkan ilmu. Aku harus tahu sesuatu sehingga aku sekolah. Tapi sekarang enggak. Kenapa kamu sekolah di ekonomi misalnya? Kenapa kamu sekolah Vkom? Karena aku pengen jadi guru, karena aku pengen jadi ekonom, kerja di sini. Aku pengen jadi PNS, jadi bukan dasar karena dia ingin tahu sesuatu, tetapi resultnya apa? Kalau kamu pengen kerja ini, malah sekarang hubungannya dengan material lagi kan. Coba kalau kamu kerja jadi wartawan, enak jadi PNS loh. Kamu kerja, jadi jangan kuliah di Vkom, kamu kuliah aja di ekonomi misalnya. Nah arahnya itu ke sana, jadi bukan pada pemikiran aku membutuhkan pengetahuan tentang ini sehingga aku mau sekolah ambil jurusan ini karena aku ingin menelusuri tentang misalnya arkeologi gitu. Jadi mindsetnya yang harus dibangun. Mindsetnya yang harus dibangun. Terus dari sisi pemerintah sendiri sekarang kan gini,
program wajib belajar. Siapa yang mewajibkan? Pemerintah, bukan dari orangnya sendiri mewajibkan aku harus belajar karena aku membutuhkan pengetahuan. Terus kemudian sekolah dibangun. Penerusnya Bu Susi. Ujian Gini loh, aku sih kak, cewek pinter kayak gini. Kamu nggak pengen aku kamu tambah? Kamu penyesalan deh kalau rumah. Iya. Terus belum lagi pemerintah sekarang ini membangun apa namanya sekolah begitu banyak yang pendidikan di untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu cita-citanya siapa? Cita-citanya pemerintah. Belum tentu anak-anak itu punya cita-citanya mencerdaskan dirinya sendiri. Karena dia hanya ingin memperkaya dirinya, bukan mencerdaskan dirinya. Itu makanya Betul ya? Hah? Nggak apa-apa. Ya kan hanya untuk memperkaya dirinya tapi tidak untuk mencerdaskan dirinya. Apa dimarahin kamu dimarahin kamu. Itu Aktivis ya dulu ya ini. Mbak Ella ini Gua aktivis gimana juga. kalian? Aktivis lagi kayaknya. aku jadi berapi-api sih. Kamu kan ada sesuatu sama pendidikan Indonesia kan? Iya, karena Tapi tidak Unitomo kan? Kalau di Unitomo kan kamu mau membekali diri. saya percaya bahwa Unitomo itu tidak seperti itu. Buktinya kan Buktinya di sini bicara soal ini kan. Iya. Buktinya sekarang Unitomo. luar biasa. Masih dosen juga? Hah? Dosen juga? Aku tadi lihat di Iya. beberapa ini ada dosen iya. juga. Dosen di salah satu universitas. Iya, di salah satu. Iya. Kan dosen. Oh, belum selesai. Mbak Ella, ini di luar masalah belajar, di luar masalah apa namanya kehidupan Rumah tangga. pribadi dengan passionnya, gitu ya. Kamu waktu merasa menempuh pendidikan di sini, kemudian itu betul-betul bertatap muka kan masalahnya. Kamu merasa dirimu puas dengan bertatap muka? At least misalkan kalau diterangkan dosen, ya udah tanya aja langsung. Lihat-lihat kalau dosennya asik, saya puas. Yang siapa? Asik nih, oke. Dosennya ngajarin sambil gini-gini. Bawa apa gitu. Dimanapun kita tidak bicara soal Unitomo ya. Ya. Dimanapun pasti ada lah ya dosen-dosen yang ada yang ngajarnya enak. Nah, enak dan tidak itu kan sebenarnya juga relatif. Relatif betul. Tergantung. Ada yang Iya. suka ngeliat dosennya cantik, itu dia ngomong sedikit aja itu sudah tahunya Enak. sudah satu buku Enak. gitu. Padahal dia cuma ngomong satu kalimat. Iya. Tapi ada juga yang walaupun dosennya cantik, tapi kalau isinya nggak ada juga nggak paham-paham juga ada. Tapi jadi relatif menurut saya. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, saya sangat puas dengan offline. Dengan offline. Offline. Nah, bicara Atau sih masalah sebenarnya bukan masalah kebiasaan aja karena dulunya offline atau apa gitu. personalitasnya mungkin ya, personalitasnya. Saya nggak ngerti ya, apakah karena saya orang lama ya, sampai sekarang pun saya kalau ngobrol lewat WA atau apa berpanjang-panjang itu juga nggak suka, termasuk telepon atau Kerjaan juga. video Lewat Zoom call. apa segala Iya, macam. saya tetap nggak suka. Saya lebih suka karena dengan bersentuhan Interaksi, langsung, ya. itu saya bisa merasakan kamu itu ngomong dengan hatimu atau enggak. Nah, Bersentuhan langsung disuruh. Cara bersentuhan langsung apa gitu. ya enggak? Ya begitu. Terus kemudian arahmu kemana itu kadang-kadang kita bisa memahami dari gestur tubuh dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa dirasakan ketika kita melalui Online. berkomunikasi melalui online. Oke. Satu lagi. Kalau saat ini kan fasanya sudah pernah jadi mahasiswa yang menjalani pendidikannya secara offline, tapi juga pernah jadi dosen atau pengajar yang juga pasti menggunakan teknologi untuk Mengajar. mengajarnya ini gimana? Ya itu, saya tidak bisa menikmati. Gitu ya. Iya, tidak bisa menikmati karena kadang-kadang ya siswa itu kelihatannya di depan komputer tapi pikirannya kemana itu kan kita Biasanya kan dia di freeze tau nggak? Di freeze gitu. Iya, betul ya. Pernah nih berarti. Kamu mengalami kan? Mengalami Pak. Kelihatannya di depannya, nah ini jadi kayak orang terus terang saya seperti kayak orang bego gitu di depan. Ngomong sendiri di depan kamera gitu. Kadang gini ya, kita tuh spar itu kan jilbaban, alma mater, bawahnya daster. Kadang seperti itu. Gitu. Iya, kami kalau- Jadi, Ya, kamu langsung menangkap apa bahwa Aku lagi pengen langsung lihat bapaknya. Dan itu kan pengaruh secara psikologi loh, Oke. kesiapan kita menerima sesuatu. Kamu berpakaian seperti ini menerima, kamu siap untuk dalam proses belajar mengajar, secara pikiran pun juga siap. Ya. Tetapi ketika separuh-separuh, itu juga ruang pikiran kita juga separuh-separuh. Oke. Gitu.
itu kenapa rugi kalau zoom-zooman mesti full body ya. Tak taruh gitu ya, punya tidur, terus aku agak jauh gitu. Tujuan gue Iya, gitu. itu. Oke. Tapi kita coba untuk ke Mia sama ke Fitri. Tapi yang kamu rasain gimana? Kan ini beda kalau misalnya Mbak Ella kan dulu kuliah terus dia lebih sukanya adalah harus tatap muka langsung. Kalau kalian berdua mengalami online ini seperti apa? Kayaknya ada positif negatifnya ya nggak sih, Mi? Iya. Iya. Jadi kalau secara offline nih dulu ya. Kalau secara offline kita mah ya udah kalau mau bertanya ya bertanya langsung, berkomunikasi langsung, terus kayak main juga sama teman-teman nongkrong juga secara langsung gitu. Terus apa ya? Kayak bisa langsung berinteraksi gitu nggak sih, Mi, kalau offline tuh? Cuman kalau online kita juga dapat banyak poin sih di situ. Apa nih kalau online Iya. strengthnya apa? Karena kalau online itu kita bisa multitasking istilahnya. Oke, sambil belajar Sambil sambil potong gambar. Apalagi anak kos-kosan ya Oke. kan, Sambil sambil masak, sambil hidupin kamera, pakai tripod ya udah, iya Bu iya. Taunya goreng-goreng gitu kan, bisa aja. itu Positif ya? Itu dia positif. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Benar-benar jadi. Ya. Oke. Terus kalau secara online juga kita juga bisa memanfaatkan waktu sih. Oke. Iya. Jadi kayak misal nih kita ada janjian sama teman-teman, satunya organisasi, satunya Zoom organisasi, satunya Zoom tentang perkuliahan. Wah, itu bingung juga sih sebenarnya. Cuma kan secara otomatis kita tuh bisa apa ya langsung bisa berinteraksi dengan keduanya. Kayak gitu sih. Sebentar, Pak. Dengan multitasking itu menurut Mia, Ya, Fitri. sorry. Ya, boleh juga. Menurut Fitri itu apakah 100% penyerapannya atau 50%? Kalau untuk penyerapan dari pembelajarannya sendiri. Yang tegas ya jawabnya. Dosen soalnya dia. Singkat aja. Aduh. Ya, jadi kalau untuk materinya kita itu kadang antara ngerti dan tidak mengerti gitu kan. Ini jujur aja sih. Cuman kalau Unitomo kayaknya lebih ke apa ya, lebih friendly ya. Kalau untuk pembelajaran secara online-nya itu lebih friendly sih dosennya. Lebih friendly maksudnya dia lebih open gitu Ya, ya. lebih open, lebih Punya kayak Atau lebih lunak? Enggak sih, enggak lunak. Kalau dosen-dosen saya tuh enggak. Kamu baiknya boleh akademik nggak, Pak? Kalau dosen-dosen saya tuh enggak gitu. Misalnya kita daring, Zoom itu apa namanya ya? Mandiri gitu. Kami yang menyiapkan materi, kami yang menyajikan. Terusan teman-teman kami yang bertanya. Jadi aktif, tidak hanya kita yang memperhatikan pikiran kemana-mana, tapi memang harus kita tuh benar-benar ngerti sama pembelajaran yang kita terima dan laksanakan saat itu juga. Gitu. Berarti ke belakangnya soalnya kan gini kalau di kami itu. Materi yang kita dapatkan hari ini ke depannya itu kayak tidak semua. enggak, maksudnya Berjalan berjalan terus. Jadi kalau kita kayak nggak paham gitu ya? udah ketinggalan gitu. Oke. Masih di Fitri. Fit, kamu merasa nggak sih di Unitomo ini begitu Unitomo juga harus melakukan proses belajar online? Secara pribadi kamu menikmati tidak sih? Menikmati banget sih. Cuma awalnya mungkin karena kita tidak terbiasa kali ya, akhirnya kayak agak batin gitu kan, istilahnya agak batin. Terus sekitar beberapa waktu berlalu, ya udah terima aja gitu. Yang awalnya keterpaksaan, ya akhirnya juga asik-asik aja gitu. Apalagi kalau tadi ya? iya benar, apalagi kalau di Unitomo kan nggak perlu ya, kalau kita kan anak kosan kalau mau ke kampus itu kalau yang nggak punya sepeda motor nih harus nge-grab dulu, harus gojek dulu kayak gitu, terus harus setrika baju dulu, apalagi Make up, ya jadi hemat make up. Yang ada zoomnya pakai masker kan ya kan? Iya. Pakai masker jadi hemat lipstick juga. Karena kita tahu ya, Bo, skincare itu mahal ya. Iya. Karena dia ini sebenarnya juga
ambassador juga atau mungkin kamu terima endorsement juga make up gitu ya, si Fitri ini. Tapi nggak boleh disebutin nih ya mereknya di Nggak sini. boleh sensor. Nah, Kecuali bedak mereknya Unitama boleh sebut. Iya, kalau bedanya nggak boleh tahu. Unitama Glow mungkin boleh ya. Iya, bisa jadi yang pertama tolong ya. Oke. Mia. Iya. Mia. Tadi kan kalau ini kan versinya si Fitri, dan kamu kan ini yang kuliahnya di era yang serba digital ini ya, walaupun belum semuanya gitu. Tapi kamu merasa senang nggak sih sebenarnya? Lebih senang kuliah online atau kuliah offline? Kalau saya pribadi ya lebih senang offline tetap muka langsung sama dosen itu ya. Karena di situ kita lebih lebih fokus, terusan lebih ibaratnya kita menerimanya langsung ada rasa harus disiplin gitu. Kalau offline kan kadang ada tugas gitu. Di hari ini kita maju, besok diputar ke teman yang selanjutnya gitu. Jadi kayak bisa keurutan Jawabannya itu bisa di sharing-sharing ke temannya. enggak gini. Misalnya kan sekarang ini kan harusnya kita yang maju, kelompoknya kita gitu. Oke. Terus itu dilanjutin ke yang berikutnya gitu. Jadi yang harusnya maju hari ini, minggu depannya gitu bisa. Oh, Tapi kalau offline kan harus kalau nggak maju ya udah dia Langsung gugur. tertinggal. Oke. Nilainya langsung. Ya. Jadi lebih asik offline kok. Lebih asik offline kalau saya pribadi. Tapi kamu menikmati nggak kuliah online? Menikmati sih kalau di online tuh enaknya pas kita sidang. Oke. Ya jadi Kamu mengurangi rasa deg-degannya ya? gitu, kaget panik-paniknya tuh agak kurang sih kalau offline. Kalau online Saya dengerin ya dari Fitri maupun Mia. Mia itu bener nggak sih kalau online itu berarti bayar permakluman gitu ya? iya Banyak pemaklumnya gitu. Bayar permakluman. Oke. banyak banyak Dispensasi dispensasi yang Mungkin ini bisa Terus, jadi masa transisi dari Ya. konvensional ke digitalnya. Perlu adaptasi. Bisa jadi infrastrukturnya, bisa jadi macam-macam ya. Ya. Tapi penyesuaian diri terhadap itu kayaknya memang kita harus, apalagi di ngomong gitu loh ya. Proses belajar mengajarnya, apalagi tadi sidang skripsi juga sudah bisa online kan ya. betul. Betul ya. Oke. Terus kalau kamu waktu kursus jahit itu, Kok kursus jahit? Gue tadi ngapain kursus jahit? kursus online di mana? Gak ada kursus jahit. Tapi di Unitome emang seru banget. Tapi coba pengen tahu aja keseruan kuliah di sini kan kamu ini masih baru. Kalau nanti coba tanya sama Mbak, keseruan yang kamu dapat Iya, yang ketika terjadi kuliah di sini kamu ya. Dan Fitri sama Mbak Ella itu sama Mbak Ella pasti beda. Kalau kamu apa? Kalau keseruan yang saya rasakan kuliah di sini sih agak dinaikkan dan boleh kalau Oh maaf, bukan ngomongin. kalau keseruan yang saya rasakan kuliah di sini sih lebih ke makanan di kantin tuh enak. Iya, saya kan suka jajan gitu. Jajan di sini enak. Pertama itu kalau perut kosong, lapar, pikiran, jadi Iya, kita benar. belajar nggak nyambung gitu kan, suka nggak nyambung. Pertama itu Makanannya ya? Ah. Apa yang di sini yang kamu suka banget makanan? pentol Pentol. kali ya. Oh yang gede ya pentol. Kalau yang kecil bukan pentol kan? Kalau yang kecil apa ya? Iya pentol kecil ya namanya pentol kecil. Terus apa lagi yang kedua? Makanan di sini seru-seru Iya, enak-enak. yang kedua tuh saat kita membutuhkan referensi gitu kan, perpustakaan lengkap. kamu saya bukan. Iya, maksudnya kita cari apa yang disuruh dosen gitu, kita nggak keluar, langsung nyari di Langsung nyari di perpustakaan, perpustakaan. iya udah dapat. Oke. Terus prosedur peminjamannya juga enak gitu. Terusan dosennya asik semua, alhamdulillah selama 4 tahun ini. Kamu merasa nyaman. Mm-mm. Berarti itu 4 poin yang Tapi itu penting loh. Mai suka ya? Iya, iya Mei suka. Iya. Makanan, Makanan. terus dosennya juga asik. Kalau dosen nggak asik kan juga buat apa kita kuliah kan Iya, pasti nggak makanya masuk. itu kan saya ngerasa kayak lebih enak offline daripada online gitu, Iya, bisa ketemu langsung. iya sama. Berhubungan tuh lebih enak offline daripada Online nggak ada pentol. Iya. Aku pengen ngomong sama kamu tuh pengen tak sondok gitu loh. Jadi pentol kan aku juga jadi pentol. Fitri, kalau kamu keseruannya apa?
Kalau aku sih lebih ke organisasinya Organisasi ya? karena Sebentar. Kalau organisasi berarti organisasi juga bisa online? kalau organisasi mungkin kita secara online kayak diskusi gitu sih. Cuman pas waktu sebelum pandemi banyak banget sih di Unitomo tuh, apalagi organisasi-organisasi yang mencakup yang bekerja sama dengan dinas sosial. Dinas sosial. Ya Surabaya sama Prisma yang kemarin ya, karena kan sekarang sudah tidak. Jadi dari organisasinya sih senang, terus organisasi di Unitomo tuh banyak banget. Kalian mau apa ya, mau cari apa, mau suka nyanyi Taliban nih yang sama nggak ada. Terus. mau belajar qasidah ada juga. Berarti Mau- bisa ya, bisa qasidah? banget. Tapi kamu ikutan apa? Kalau aku ikut CSR Apa, Jadi Cek? Cesa. itu ya CSR, Kampus Social Responsibility. Jadi kita itu memang harus respon kepada anak-anak yang rentan sekolah. Jadi Unitomo ini bagus banget sih menurut aku. Jadi Unitomo juga melihat, oh oke, Unitomo itu mempunyai visi misi kampus kerakyatan dan kebangsaan. Jadi memang kita Selesai. Balik. Ya, jadi kita tuh kan namanya juga kampus kebangsaan dan kerakyatan. Jadi di Unitomo itu juga mencari anak-anak yang memang membutuhkan dari segi biaya. Kalau semisal mereka juga semisal nggak mempunyai biaya, dari kayak semisal punya sertifikat prestasi juga bisa gitu mendapatkan potongan-potongan banyak Di banget. Unitomo ya? Iya di Unitomo. Iya, Dan beasiswanya di juga Unitomo. banyak banget di Unitomo. Oke. Terus suka ngobrol sama Putih karena bulunya banyak kayak kayak tangannya tuh lah bulunya sama sih mirip loh. Kalau yang online ini kamu merasain menyenangkan nggak sih sebenarnya? Kalau untuk online-nya selama organisasi sih aku udah agak ini ya, karena emang online-nya itu kan udah semester tua ya. Semester tua tuh udah lebih fokus, jadi kayak lebih regenerasi aja gitu untuk anak-anak. Nah, ini Yang luar biasa. Pasti jawabannya lebih panjang. Mbak Ella. Sudah. Sama kalau aku cerita. Kamu pasti punya cerita-cerita yang menyenangkan selama meniti pendidikan di sini. Dan aku pengen tahu juga bedanya dulu kampus ini waktu Mbak Ella ada di sini dan sekarang ini mungkin kan jarang berkunjung ya karena udah bekerja dan sibuk di luar sana gitu. Ini seperti apa pandangannya Mbak Ella? Ya juga sih. Karyawannya Kalau ceritanya nanti serem nanti. Zaman dulu itu gimana ya? Ya enggak, zaman dulu kan mesti bisa nyari benang merahnya lah. Nah, yang pasti sama sih yang diungkapkan tadi bahwa di Unitomo itu UKM-nya banyak banget. Oke. Sampai aku ini kuliah karena untuk berorganisasi apa untuk kuliah sih gitu. Betul banget. Karena saking banyaknya kegiatan gitu. Terus kemudian kampus ini sangat nyaman untuk melakukan kegiatan sampingan UKM itu maksudnya. Dosen organisasi, dosen pun juga mendukung itu. Dukungan dalam hal ini bukan apa ya, secara moral ya, secara motivasi itu cukup ini. Terus kemudian hubungan antara dosen dan mahasiswa dulu zaman saya itu, kalau sekarang mungkin sama ya. Bilang asik juga sih. Asik juga, jadi nggak ada feodalisme bahwa dosen itu sama hierarki gitu ya. Dosen sama mahasiswa itu ada gap yang enggak. Jadi dulu mahasiswa itu masih ingat saya sudah terbiasa misalnya mengkritik dosen itu ya dosen mendengarkan. Itu enaknya di sini. Jadi kita tetap nyaman itu merasa misalnya ini kalau ngajar gimana sih kalau sebaiknya gini itu dosen mau mendengarkan kita. Itu yang saya rasakan waktu kuliah di sini. Terus saat berkunjung sekarang ini ke sini gimana? Dari zaman dulu perbedaannya sampai sekarang ini? Kayaknya harus ngobrol lagi. Iya. Panjang soalnya yang diobrolin ya. Iya, Harusnya bisa jadi praktisi di sini ya. Hah? Oke, jadi intinya sih sebenarnya kalau saya dari ngobrol dari cewek bertiga ini sih kuliah di sini, terus semuanya lingkungannya di sini juga asik, dosen yang asik juga. Itu yang seru. Kenapa harus memilih Unitomo sih? Betul. Ya kan? Ya mau online
online mau offline sebenarnya itu masalah metodologi. Iya. Ya. Dan pilihannya banyak. Apa nih kuliahnya jurus-jurusannya atau gimana? Enggak. Pentolnya? Saya bukan. Cowoknya cakep-cakep. Oh iya, betul. Itu ceweknya aja cakep-cakep kayak gini. Iya, iya. Tak sondok lah kamu. Aku penasaran sama pentol soalnya. Nanti coba cari. Nanti Kita cari. cari. Pentol Inggris katanya dia. Apa mau ngomong apa lagi saya? Kenapa? Udah ada udah Oh, iya. mulai masa pandemi itu nggak buka. Pandemi. Bukan. Oke, kamu ini cantik banget. Berarti kamu kalau selain bunga apa lagi yang suka? Nggak ada sih. Pokoknya Kalau Rudy kamu suka? Suka yang kamu mancing-mancing aja. Siap. Oke, sekarang ke balik lagi ya, masih ke sini ya kembali lagi. Nah, ini kan kalau tadi si itu juga sempat ngobrol berorganisasi juga di kampus banyak UMKM, UMKM banyak. Kemudian sekarang juga bisa didaringkan, mungkin ya bisa jadi ngomongin apa kerja apa kerap bikin prokernya bisa online. Tapi kalau dulu kayaknya nggak seru kalau kita melakukan. Iya, saya nggak bisa bayangkan kalau berorganisasi itu online nih. Karena yang paling seru ketika berorganisasi kan saat berantem ya. Iya. Ada argumennya gitu. Iya. Adu argumen. Ya iya di situ. Oke. Terus kemudian gerak di lapangan itu kan ya itulah organisasi. Tapi ketika lapangannya dihapus menjadi online, itu jadi seperti sebuah gerakan tanpa kaki, tangan gitu. Ya kan? Kamuflase. Karena nggak ada gerakan sama sekali, nggak ada gerakan sosial. Iya. Ketemu. Ya enak kalau diem aja. Jadi emang harus gerak gitu. Saya gerak sayangnya apa sih? Ini dulu organisasi apa sih? Mbak Ella kalau boleh tahu dulu. FBI. Apa Mbak Ella dulu? Dulu. Aku dulu pers kampus. Masih ada nggak sekarang pers kampus? Tes kampusku masuk apa ya? Vicom. Oh, di Tapi kan dulu ada Lensa, terus ada cita-cita Unitomo, Oh, itu enggak. punya yayasannya. Terus kemudian dulu ikut paduan suara. Buat nyanyi dong, kan masih nyanyi juga sekarang, Iya. Udah selesainya udah selesai. Mas Unitomo. Ada loh Mas. Makanya itu Mas Unitomo. Paduan suara. Paduan terus suara. Kemudian ikut BEM juga dulu. Aktif banget ya dulu Mbak Ella ya. Iya, lebih aktif UKM daripada kuliah. Terus tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal implementasi dari yang didapat kuliah di sini, semuanya berfungsi dengan baik ya Mbak ya. Maksudnya secara pekerjaan sekarang juga. Iya, justru saya mendapatkan banyak pelajaran itu dari organisasi. Dari organisasi sehingga saya sekarang pun di lingkup pekerjaan ya. Itu saya kalau anak-anak yang fresh graduate itu pasti saya tanya aktif di organisasi nggak? Karena di organisasi itu yang sebenarnya menggodok mental seseorang. Dan kalau cuma aktif aja pasti saya tanya perubahan apa atau sesuatu apa yang sudah kamu lakukan terhadap organisasi itu, bukan hanya sekedar Ikut. aku anggota ini, aku ikut ini, tapi kamu apa yang sudah kamu lakukan terhadap organisasi? Kayaknya susah ya kalau aku ngelamar di tempat mereka. Nggak bisa. Iya. Kayaknya langsung ketolak gitu ya. Kalau Rudy memang organisasinya terlarang. Tali benar. Bisa Ada kebelalang. si ini ya, ini kamu juga ikut organisasi di kampus. Enggak sih. Nggak ya, Cuma kamu iya. lebih fokus sama pendidikan ya. Ya gini kan saya pikir gini, awal-awal kuliah itu lebih ke akademik gitu kan. Terus ternyata akhir-akhir malah COVID gitu. Jadi organisasi kan online jadi ya udahlah gitu. Jadi belum sempat ikut asiknya organisasi di kuliah. Kalau itu tadi sudah sempat yang akan berjasanya tadi ya, bikin banyak social movement lah gitu ya itu ya. Iya. Apalagi kalau lagi online kayak gini, memang kita itu kebanyakan ya rapatnya ya online. Cuman kita ada juga tuh yang turun langsung ke lapangan, ketemu dengan masyarakat. Entah kita itu nanti membuat donasi, terus habis itu mengumpulkan banyak buku-buku yang sudah tidak terpakai. Itu kita
salurkan gitu. Tapi dengan syarat harus menggunakan masker. Prokes ya. Ya, protokol kesehatan. Oke. Jadi emang masih aja kayak gitu online juga. Masih ada juga gitu. Apalagi mahasiswa gak ada habisnya deh kayaknya kalau pengen buat kegiatan tuh pasti ada aja kalau mahasiswa. Oh gitu. Iya. Betul. Kamu nggak pengen jadi mahasiswa lagi, Pak? Nggak pengen? Oh, kenangan jadi mahasiswa itu dulu. Saya sekarang magangnya jadi mahasiswa. Bener kan? Kerja Magang. magang jadi mahasiswa. Oke. Iya. Magangnya jadi mahasiswa. Masih pengen berkuliah lagi nggak? Kan masih kurang satu staging lagi, satu startup. Pengen sih. Tunggu sponsor ya. Oh, nunggu sponsor. Ya, buat yang nonton, apabila memang mau sponsori. Kan di sini ada banyak tadi kan dibilang sama Tapi di Fitri. Unitomo ada juga S3 loh sekarang. Beasiswa US3 juga. Oh iya, di Unitomo Kayaknya juga ada cocok jadi S3. rumah sini. Terus ini kayaknya cocok jadi rumah bagus. Mas, jadi saya satu Cari juga. jualan dia, Pak. Iya. Oke. Paham, produk mulut baik sekali ya. Kamu katanya di soalnya mau lulus sini mau kuliah lagi di sini juga. Iya, insya Allah. S2-nya di sini juga ya. Iya, ada juga kan magisternya gitu. Iya. Di Unitomo ada. Apa sih yang ada? Oh. Kamu tadi beli mentol iblisnya di Unitomo bukan? Iya. Di Unitomo ya? Di Unitomo. Gitu loh, kuliner. Gitu loh. Kamu kalau perutmu tidak kenyang, kamu nggak bisa mikir. Iya. Ya kan? Harus kenyang, tenang, baru bisa berpikir. Kebanyakan benar sampai dia tidak berorganisasi. Enggak, saya kan awal-awal semester gini kan Berarti kamu ini masih Fokus dia fokus. oh fokus. Oh, mahasiswa baru atau gimana sih? iya aku enggak, sudah mau lulus. Waktu awal jadi mahasiswa gitu saya fokusnya ke akademik. Oke. Kan menyesuaikan juga kan saya dari kampung gitu, nggak tahu Oh, apa-apa. sama-sama itu juga dari kamu. Beda mas. Iya, Maksudnya iya. tempat saya tuh kayak gimana ya? Oh, iya. Nggak ada internet, bayangkan. Di tempat saya tuh nggak ada internet. Jadi penyesuaiannya ke Unitomo ini besar agar saya betul-betul tidak tertinggal gitu. Jadi benar-benar dia fokus jadi sama akademis. fokus, Kamu karena dari dia bilang kalau saya perjalanan dari tempatnya dia tinggal ke Surabaya itu berapa jam? 12 jam. Dan itu Kalau jalur dari Madura, Ya. Kali Anget. Dari Kalau jalur dari Surabaya langsung Tanjung Perak 19 jam. Ih, Iya. jauh banget ya. Dan kalau naik pesawat sudah sampai Makkah itu. Betul nggak sih? Iya. Betul. Kenapa? Mbak Ella tahu kali. Pernah lewat. Kalau aku sih cuma anaknya aja ya. Kalau kalinya belum. Di mana sih tempat kamu tinggal? Masalembu, Pulau Masalembu. Masalembu. Ya kalau dulu tuh terkenal Kampung Mas 2. Iya. Apa film tadi? Kapal. Kapal itu kan ini. Ya. Oh iya. Yang kita kirain film. Bukan Hah? dengan. Bukan. Masih ya. Kayaknya seru deh main ketemu mama. Belum banyak yang tahu. Oh, ngomong internet dan sebagainya, tapi listrik apa semua aman ya? Listrik itu baru-baru ini ada. Listrik itu ada penerangan listrik kita pakai mesin sendiri. Nggak ada PLN di sana. Belum Bagaimana masuk kamu tahu PLN. tentang Unitomo? Nah, itu Itu benar. gini ceritanya, saya kan sekolah sampai jenjang SMA. Di sana tidak ada universitas nggak ada. Kebetulan guru SMA saya itu alumni Unitomo, Fakultas Pertanian. Jadi memberi arahan, kamu kalau mau kuliah di sini, pembelajarnya begini. Terus saya kan termasuk siswa yang paling takut matematika kan. Iya, dulu itu takut banget matematika. Jadi Pak kalau pengen kuliah tapi jauh sama matematika apa gitu. Langsung dibilang ekonomi katanya gitu. Jadi itu kan tipe ekonomi. Masuk ekonomi ternyata kok diserbu sama angka-angka gitu. Jadi Tapi menikmati kan. terus lama-lama ngomongnya gini, ya maksudnya saya biar kamu tuh nggak takut matematika lagi. Oh, yang tapi benar. harus dihadapi. Gitu. Benar. Sekarang udah nggak takut. Udah udah beradaptasi. Nah, makanya itu. telat ikut organisasi. Mungkin Pas- karena di sini menemukan dosen yang tepat sehingga kamu nggak. Nah, itu. Iya, dari Itu dosen. betul. Itu. Boleh nggak sih? Nggak apa-apa kan masih belum ada. Oh kan? Ada. Enggak belum.
Oke. Iya, betul-betul dosennya di sini tuh Membantu ya. sangat membantu. Kita tidak mengerti itu kan gini ya. Pertama kuliah itu mandiri banget. Dosen tuh neranginnya sedikit, kita tuh harus berusaha mempelajarinya sendiri. Yeah. Tapi ternyata enggak, di Unitomo enggak, kita belajar, maksudnya dikasih arahan, misalnya kita tidak mengerti, kita bisa bertanya sampai benar-benar mengerti. Oke. Iya. Ini latar belakangnya orang melakukan sesuatu, khususnya pendidikan macam-macam, ada yang menghindari matematika. Iya bener sih, jujur aja aku aja dulu niat gak mau kuliah bahkan. Sedangkan saudara-saudara aku tuh kuliah semua gitu. Aku pengennya kayak lebih langsung praktek aja, Langsung kerja. langsung apa, karena udah capek gitu loh dari SD, SMP, SMA tuh belajar terus kuliahnya belajar lagi. Terus akhirnya diiming-imingi lah gini, ya udah ntar kuliah tapi kuliahnya gak ada matematikanya gitu. Apa? Bahasa Indonesia di mana itu? Di Unitomo ada. Oke, ternyata di bahasa Indonesia juga ada statistiknya. Oh iya. Iya benar. Terus tapi hebatnya adalah dosennya. Karena tergantung dosen bener. Siapa sih dosen idola kamu siapa sih? Ada di sini soalnya ada satu dosen ini idola kamu atau bukan gitu? Pak siapa? Bagus. Pak Agus Bamuno, dosen ini. Saya pernah diajar beliau itu hukum bisnis. Hukum bisnis. Ya. Kamu Jadi merasa saya praktekkan Pak di Agus ini, membantu Mas. nggak? Saya praktekkan di magang. Magang saya kan di perusahaan properti. Oke. Ada. Oh, klik kanan properti. Hah? Enggak. Kanan properti. bukan properti situ. Terus. Perusahaan properti, terus ada ini legalitas sama perizinan. Jadi ternyata yang Hukum bisnis. yang dipelajari saya itu ada di sini gitu. Oh, Ternyata oke. ada di sini. Kamu tuh diajar Pak Agus merasa banyak dibantu sama Pak Agus. Iya, maksudnya Jangan karena orangnya di sini ya. enggak, betul saya merasakan, betul saya jujur. Mungkin Pak Agus Saya jujur. ini kali sama kamu. Hah? Gosip lagi. Gosip terus. Lihat kerjaannya gitu. Oh, ternyata ini pernah diajarin sama Oke. dosen saya gitu. Oke. Ternyata betul-betul bisa diaplikasikan di dunia kerja. Baiklah, kalau di eramu, menurutmu kamu merasakan ada tuh dosen yang betul-betul membuat kamu jadi ya orang ini memang benar mengajar. Terinspirasi gitu ya. Banyak banget ya. Hampir semua berarti itu yang asik ya kan? Enggak semua dosen. Ada Pak Sanghari, terus kemudian Pak Redi Panuju, Ibu Siri Kitsyah, terus Pak Agung. Itu beberapa dosen yang Saya pernah diajar semua. Ada masih sekarang masih ada. Pak Sanhari masih ada ya. Pak Teguh, Pak Teguh nggak tahu Pak Teguh. Pak Redi. Pak Redi masih ada, Pak Redi masih ada. Mantap. Oke. Oke. Mbak, menurutmu apa yang bikin akhirnya kamu merasa orang-orang di sosok ini yang bisa ngasih influence banyak, jadi insight gitu. Kenapa? Gitu? Contohnya Pak Redi, Pak sebagai tenaga pengajar waktu itu, sebagai dosenku, dan dia rajin menulis waktu itu di Jawa Pos, di Surya, Surabaya Pos dan sebagainya. Sehingga saya tergerak untuk melakukan hal yang sama seperti dia mengajarkan untuk bagaimana cara menulis yang baik. Karena jurusan saya kan jurnalistik ya, dan dia memberikan contoh yang baik juga dengan rajin menulis di media. Itu membuat saya juga tergerak untuk melakukan hal positif sama seperti dia. Pak Redi, terus kemudian Pak Bu sedikit Syekh juga sama. Oke. Tapi mungkin yaudah ini kan mungkin terakhir juga dari kalian dari Mia sama Fitri, mungkin ada yang mau disampaikan juga sama yang sekarang lagi nonton ini. Kenapa kita harus kuliah? Pertama pertanyaannya, kenapa kita harus kuliah? Yang kedua pertanyaannya, kenapa kuliahnya harus di sini? Dan yang ketiga, nasi kalian kalau berkumis gitu juga nggak boleh ya? Kenapa sih kalian kuliah? Dari Fitri dulu boleh, Fitri. Pertanyaan pertama tadi
Ini menurun ya pertanyaannya. Kenapa harus kuliah di sini juga? Kenapa harus kuliah menurutmu? Karena pendidikan itu penting gitu. Karena kita selama ini di dunia sekarang ini ya, pendidikan itu memang penting banget. Bahkan sekarang S1 udah sama rata dengan D3 kan. Jadi memang kita harus banyak apa ya, mencari ilmu, dan pendidikan itu tidak hanya di sektor pendidikan secara formal gitu. Jadi pendidikan itu kita juga bisa secara di luar, di luar kampus, di dalam kampus. Online mungkin sekarang online lebih mudah banget untuk Ada workshop. Nah, workshop itu kan sekarang banyak ya, webinar. Nah, itu di situ kita juga harus memanfaatkan itu. Oke. Jadi pendidikan itu emang harus penting banget kita jalankan, kita terima. Terus kenapa harus di Unitomo? Karena di Unitomo itu memang banyak sekali pilihan-pilihan kalian. Kalian mau mencari apa? Kalian pengennya jadi apa? Itu banyak di Unitomo. Dan yang akan mengasah kalian di UKM juga akan banyak gitu. Oke. Sekarang ini ya. Jangan gara-gara ada pentol, kamu. Siapa guru SMA-nya? Oh iya, guru SMA. Kenapa Harus harus kuliah. kuliah gitu? Karena pendidikan itu nggak ada habisnya. Kita harus menuntut ilmu, walaupun ilmu nggak bersalah. Gitu. Menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu dari jauh 19 jam sampai ke Unitomo. Iya. Walaupun ilmu Karena bapak makan manis juga nggak bisa gitu ya. Harus apa ya? Pendidikan itu nggak ada habisnya. Walaupun sampai kita umur berapa, tua sekalipun gitu, tidak ada batasannya. Kenapa harus kuliah di Unitomo? Karena di Unitomo pertama kan ada betulnya ya. Terus semua ada, seperti yang Mbak Fitri katakan, semua ada di Unitomo. Kita mau cari jurusan apa aja ada, terusan kita mau belajar apa aja ada, yang baik formal maupun non formal. Terus jenjang pendidikannya itu bidan, mau jadi bidan ada di Unitomo. Oh iya, bidan. Ada kebidanan ada. Oh, S1, S2, S3 ada, dan untuk sekarang bidan itu. enggak. Bidan. Untuk sekarang ini ada program ya Unitomo. Kebetulan saya juga mengikuti gitu. Untuk yang sekarang lulusan tahun ini anak-anak SMA gitu bisa langsung daftar di Unitomo, bebas uang gedung katanya. Oh, iya. Dan saya memang saya lulus dari S1 langsung daftar S2 bebas uang gedung. Sekarang mau lanjut S2 berarti? Iya. Karena saya S2-nya apa ya? Magister penuh. Magister manajemen. Manajemen. Iya. Manajemen pemasaran, nanti jadi anak didiknya Pak Agus Barun. Pak Agus di mention terus Pak Agus ini ya, sih biasa. Nanti ini saya memasarkan pentol itu. Loh iya, semua tahu loh ya. Jadi fast food di luar negeri kayaknya kan. Bener dari Facebook. Oh iya. Tapi Mbak, ini terakhir aja buat Mbak Ella. Kenapa harus kuliah? Sepenting apa kuliah sekarang ini gitu loh? Kan ada juga yang orang tuh daripada kuliah ngabisin duit kerja aja. Apalagi sebentar, ini insight. Apalagi di dunia sekarang kita sudah bisa melakukan di banyak platform digital, bahkan bisa lebih menghasilkan lebih daripada orang yang menyelesaikan bangku ya. Menurut Mbak Ella. Jadi kuliah itu penting karena untuk mengembangkan wawasan dan mengembangkan logika berpikir. Bisa aja orang menuntut ilmu tanpa kuliah. Sekali lagi itu tadi, jika kita mempunyai kemandirian dalam proses belajar mengajar. Kalau belajar sendiri itu kan harus disiplin. Kalau sekolah mau tidak mau mengikuti. Tapi kalau sendiri, ya itu tadi dituntut dengan bisa nggak membaca misalnya minimal sehari berapa jam, kayak gitu kan harus bisa. Nah, jadi menurut aku kuliah itu ya penting untuk mengembangkan logika berpikir. Itu yang penting. Prosesnya ya. Karena
pendidikan itu kan ada jenjang-jenjang, misalnya S1 itu lebih ke teori, S2 itu lebih ke bagaimana prakteknya di lapangan mengaplikasikan teori tersebut. Kalau ke S3 misalnya lebih meningkat lagi, kita belajar tentang the art of science, seni dari ilmu pengetahuan itu. Jadi ya berkembang terus. Oke, itu loh pentingnya. Makanya aku akhirnya, iya. Tapi emang beda sih antara mahasiswa antara orang yang berkuliah yang menuntut ilmu dengan kuliah dengan orang yang menuntut hanya melihat di seperti sosial media. Itu akan berbeda. Bedanya di mana itu? Lebih tertata. Lebih tertata, sistematis dalam berpikir. Iya, seperti kata Ibu Ella tadi kan. Oh, ini, Ibu Ella tadi, kata Ibu Ella, bakal minimal English. dosen. Nah, kan ini banyak pelajaran yang saya dapat dari acara ini kan. Iya. Tadi kan gini, mau tidak mau kita harus mengikuti program itu. Jadi kalau kita belajar sendiri baru kan kita malas, ya udahlah kita tidur gitu, ya udahlah kita main. Tapi kalau kita kuliah mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang yang diharuskan gitu. Misalnya dosennya suruh begini, ya kita mau tidak mau harus juga. Jadi lebih tertata dan terolah. Jadi hasilnya juga ya lebih baik lah daripada kita yang belajarnya sendiri. Bisa disiplin waktu juga kalau kuliah tuh. Sukses pokoknya buat Mia kalau gitu ya. Untuk sukses buat Mia. Mia kan S2, abis ini semoga makin sukses juga. Terus juga buat juga mau S2 kan ini? Iya. Duh, Jadi kan abis itu buat ini sukses juga. Mbak Mia, terima kasih sukses juga. Tapi aku mau tanya, efektif membaca itu harusnya berapa lama sih? Kita tuh harus membiasakan diri untuk membaca tuh berapa lama sebenarnya? Masing-masing punya Jadi nggak ada batasan? Tidak ada batasan, tapi menurut aku harus sih. Tapi kan sekarang juga sudah banyak sih ya, e-book gitu. Bacaan online. Buku itu kan hanya tools. Nah, tapi di rumah merasa nggak sih? Saya sih yang suka membaca, kalau tidak pegang buku tidak suka. Sama. Oh gitu ya. Aku termasuk orang lama yang kalau membaca itu harus bunyi kerek. Iya. Sama aku juga tau, nggak bawa buku kertas itu nggak suka. Sama aku nggak buka. Gitu loh. Tapi Gitu ya? sekarang sudah banyak bacaan-bacaan online. Iya. Tapi kalian juga kuliahnya juga literaturnya dari online juga nggak? Ada yang dari online nggak? Maksudnya literaturnya dari dosen bilang ini download PDF-nya ini atau? Iya, Iya, pasti, banyak pasti. kan gitu, Pasti jurnal, ya. Jurnal, lebih ke jurnal. Siap. Ya, ini kayaknya serunya perbedaan generasi ya, era ya. Dulu kita kalau mau cari bahkan sampai harus fotokopi mungkin ya kalau nggak punya bukunya, gitu. Atau ke perpus juga harus difotokopi bagian-bagian tertentu gitu. Katanya kamu nopek. Aku di sini kan. Lebih sering nggak kembalikan. Gantian waktunya. Lebih sering nggak kembalikan. Dan kuliah itu ternyata dari obrolan ini ya, kuliah itu penting banget. Karena itu bisa sistematis juga cara berpikir orang dan segala macam. Yang lagi dalam era yang begini bisa online, bisa offline, Iya. bisa hybrid ya. Semoga pandemi ini lekas berakhir, Amin. sehingga kita bisa berkegiatan seperti biasanya lagi. Karena kalau kita bersinggungan secara fisik ini, biasanya kita bisa mengeluarkan sesuatu yang baru-baru. Iya. Makanya fisik itu penting biar menelurkan yang baru-baru. Ya udah, terima kasih. Terima kasih. Buat Sobat Unitomo hari ini udah gabungan sama kita di episode ketiga ini ya. Ya. Jadi kamu bisa langsung jangan lupa share, subscribe, Komen dan komen. dan daftar juga kuliahnya di Kampus Kebangsaan dan Kerakyataan Unitomo. Bahasa Inggrisnya apa tagline-nya? Where the education is for all. Oh, nggak ada ya.